Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar untuk hari ini? Ya, puji Tuhan, kabar baik semua ya. Baik, sebelum kita doa, saya mau mengecek hadiran kita siswa dulu ya. Baik, Yopi Prianto, baik hadir. Milenianto Tino, ya hadir. Terus sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa. Baik, siapa siswa di sini yang datang lebih dulu atau paling awal ke sekolah? Baik, Yopi Prianto silakan. Ya, terima kasih ya Yopi Prianto karena sudah datang paling awal. Dan doa untuk kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, kalian bisa melihat cerita asal mula Telaga Warna di buku ya, yang sudah Bapak bagikan atau sudah sediakan di meja kalian masing-masing. Baik, Bapak akan membacakan, kalian menyimaknya ya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untayan permata warna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu kepada putrinya. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha memujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna.
Baik, sekian cerita yang telah Bapak bacakan ya. Apakah kalian sudah menyimak pembacaan dari cerita Asal Mula Telaga Warna? Baik, kalau kalian sudah menyimak, di sini Bapak akan ada pertanyaan atau mengajukan pertanyaan dan kuis kepada kalian semua. Jikalau kalian menyimak, pasti kalian bisa menjawabnya. Nanti siapa yang bisa menjawabnya, tolong acungkan tangan ya. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Watak tokoh raja dan permaisuri adalah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, Yopi Prianto. Ya, betul sekali. Yaitu adalah bijaksana, baik hati, dan penyayang. Terus yang kedua, watak tokoh putri dalam cerita adalah? Ya, Tino silahkan dijawab. Ya, durhaka kepada orang tua, pemarah, dan manja. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa judul dari fiksi di atas? Ya, Tino silahkan. Ya, betul sekali, yaitu Asal Mula Telaga Warna. Terus pertanyaan yang keempat, ada berapa orang yang berperan di dalam cerita fiksi tersebut? Ya, silahkan Yopi. Ya, betul sekali, yaitu jawabannya adalah 3 orang. Terus pertanyaan yang terakhir yang kelima, apa suasana di dalam cerita fiksi Telaga Warna? Ayo, siapa bisa menjawab? Ya, Yopi. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah menyenangkan, sedih, mengejutkan, dan hening. Baik, karena kalian sudah bisa menjawab, jadi Bapak anggap kalian sudah menyimak dan memahami cerita tersebut. Baik, Bapak akan lanjut materi kita tentang cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jadi cerita fiksi itu adalah rekaan atau imajinasi dari seorang pengarang. Terus di cerita fiksi ini ada strukturnya. Jadi struktur cerita fiksi ini adalah memiliki struktur yang bebas atau sesuai dengan penulis. Dan juga cerita fiksi ini mempunyai ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, yaitu sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Terus yang keempat, tidak memiliki sistematika atau baku. Terus yang kelima, karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Terus yang keenam, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Jadi ini sedikit dari materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau imajinasi dari pengarang, dan juga pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Asal Mula Telaga Warna adalah kita harus selalu menghormati orang tua, dan kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Baik, anak-anakku sekalian, apakah sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Kalau yang belum paham silahkan bertanya. Ya, baik, kalau sudah paham semua, Bapak akan kasih tugas kepada kalian, yaitu siapkan buku kalian ya, tulis. Baik, kalau sudah saya bacakan. Yang pertama, buatlah ringkasan cerita Asal Mula Telaga Warna. Buatlah ringkasan cerita Asal Telaga Warna. Terus yang kedua, setelah membuat ringkasan, lalu kalian baca
ringkasan kalian di depan kelas nanti ya. Nanti minggu depan tugasnya dikumpulkan dan dibacakan ke depan. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian materi pada hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.